Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang cukup menarik lagi nih, ngajarin lu semua gitu. Biasanya kan gue ngajar di Google Meet tuh sama murid-murid gue, ya kan, secara eksklusif. Tapi rasanya di YouTube juga banyak nih yang suka dan kebantu dari gue sharing hal-hal teknis kayak gini, nggak sekedar konten-konten video biasa aja. Jadi ya kenapa enggak gue buat kan gitu. Nah, episode ngajarin gue kali ini ngomongin soal tips trik hari H ujian UTBK SBMPTN, dimana nanti yang bakal lu hadepin gitu ya. SNMPTN yang lalu mah ya udah lewatin aja ya. Bersedih-sedih yang gagal ya udah ya. Gak usah sedih-sedih lagi. Tatap ke depan ada apa UTBK SBMPTN. Nah, lu berjuang aja yang masih bisa diperjuangin. Sama di sini gue ngebahas juga strategi nembak jawaban. Oke, manfaat banget ya. Kok sampai nembak jawaban gitu sampai dibahas secara rinci. Nah, ini memang sangat dibutuhkan untuk kalian pejuang PTN di jalur UTBK nantinya. Ya, secara nggak langsung lah ya. Nanti gue bakal jelasin lu semua. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, ya boleh nih kalian follow Instagram gue @gilang_. Buat nanya-nanya yang suka info-info PTN juga silakan Republika Mahasiswa di follow gitu. Subscribe juga channel ini. Ya subscribe lah, kalau mau subscribe ya enggak apa-apa. Oke. Tips H ya, hari H ujian gitu atau H-1 lah. Kita siap secara mental dan juga batin. Maksudnya psikis lu siap, terus juga fisik lu gitu ya, segar bugar, nggak ada yang keganggu sedikit pun dalam menghadapi ujian nanti. Apa aja nih yang harus dipersiapin? Karena gue tahu banget lu semua pasti kan banyak yang masih first timer UTBK SBMPTN, ya gak? Ini gue pakai baju SMA karena konten ini aja ya, ngajarin gitu ya. Gue tuh udah kuliah, udah keterima Unpad, ITB dan macam-macam kampus lah. Alhamdulillah nggak pernah gagal di seleksi PTN ujian mah. Jadi gue pengen sharing ke lu. Gue udah ngikutin ujian ini dari 2016, ya kan? Nah, untuk lu yang first timer, mungkin baru lulus SMA, nggak tahu tuh gimana nantinya di lapangan secara teknis yang bakal lu hadepin. Iya kan, bakal ada rame-rame orang kah? Terus nanti lu bakal ketemu orang-orang yang masih belajar ambis gitu di lokasi ujian. Terus juga kayak arena pertarungannya gimana sih, ruangan ujiannya gimana? Kan pakai UTBK nih, komputer nih, pembagian waktunya, sistemnya. Nah, lu pasti kan ada banyak yang bingung tuh. Bahkan anak gapir pun yang tahun 2020 itu pasti juga masih menerka-nerka, karena kan ada yang berbeda. Tahun 2020 cuman skolastik doang, tahun 2021 ini ada TKD-nya, Saintek dan Sosum. Jadi di sini gue pengen ngejelasin ke lu berdasarkan pengalaman gue di UTBK 2019 nih, yang mirip-mirip dengan konsep UTBK saat ini 2021 yang mau lu lakuin nanti. Nah, tipsnya apa aja sih? Oke, gue bahas satu-satu ya. Pertama nih, dalam lu menghadapi semua ujian yang pasti lu harus serahkan semuanya pada Tuhan gitu. Gue tahu banget dari lu pasti lu udah belajar di jauh-jauh hari. Lu udah mencurahkan segala usaha, tenaga, waktu, uang, terus tingkat stres dan lain-lainnya. Sehingga lu harus tetap menyerahkannya gitu ke Tuhan gitu, ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya kalau agama Islam ya. Gimana ya? Karena biar lu plong, lu nggak ada beban di pundak lu ketika ujian, lu nggak stres, nggak banyak tekanan, lu harus melakukan ini, men. Caranya gimana? Ya udah, gini aja. Kayak, ya Allah, Engkau telah berjanji kepada hamba-Mu bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, ya kan, dalam meraih apapun yang dia inginkan, kamu pasti akan memberikannya. Itu udah janji Tuhan, ya kan. Nah, aku udah memberikan semuanya nih, aku udah belajar sungguh-sungguh nih. Udah capek-capek, udah berkorban nih. Ketika temen aku main-main, aku belajar habis-habisan buat UTBK ini. Ini adalah mimpiku ya Allah, tolong kabulkanlah. Tapi semua keputusan aku berikan kepadamu. Dapat syukur, gak dapat gak apa-apa. Aku percaya, ya kan. Cerita Tuhan itulah yang paling indah buatku, ya kan. Pilihan Tuhan adalah pilihan yang paling tepat buat gue. Kayak gitu aja. Jadi ya udah, lu udah berusaha semaksimal mungkin, serahin ke Tuhan, udah plong. Backingan lu tuh jadi Tuhan gitu. Kayak, ayo mana nih soal ujian, berani aja gue. Ya, gancil, ayo gue kerjain. Gue udah berjuang kok. Gue udah kerahin semua usaha gue kok. Ya kan, masalah hasil nanti mah urusan belakangan. Ya, yang penting gue pengen Tuhan tuh selalu membantu gue dalam segala macam usaha gue.
Yang dimana di sini UTBK SBMPTN gua nggak nanggung-nanggung, udah mencurahkan semuanya. Sehingga lu plong nanti ketika ujian. Kayak gitu. Ya, jadi serahkan semua pada Tuhan. Udah, gak usah lu pikir, aduh nanti gimana gagal, aduh orang tua gue nih segala macam. Udah, Tuhan yang paling tahu hasilnya gimana. Itu pertama. Kedua, siapkan semua berkas persyaratan dan jangan disepelein. Nih, ini catet ya. Nanti ketika kalian ujian, kalian tuh kan pasti bawa apa? Ini nih, kartu ujiannya, ya kan? Terus nanti hal-hal teknis lagi yang disuruh dibawa. Kalau lagi pandemi suruh bawa pakai masker lah, lengan panjang lah, dan lain-lain gitu ya. Yang sanitizer, nah itu bawalah. Jangan sesuatu yang udah diinstruksikan, kalian melakukannya tuh berbeda, ngide ya kan? Atau keluar dari panduannya, jangan. Karena kesalahan-kesalahan kayak gini sepele, ketinggalan, lupa, fotonya cacat, nggak kelihatan, nggak jelas, itu bisa berakhir fatal. Nggak percaya? Gue baru dapat info berita ini. Lu bisa baca. Nih, nilai UTBK ya tidak diberikan karena saudara melakukan pelanggaran tata tertib peserta. Ini kalau nggak salah, ya infonya nih ya dari Info 3 SMA. Kalian bisa follow. Jadi ini tuh salah satu orang yang mau ngecek nilai UTBK-nya tahun 2020 yang bisa dicek nilai UTBK, ternyata dia nggak dapat nilai karena dia melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang tepat, ya kan? Yang udah ditentukan panitia LTMPT atau UTBK SBMPTN pada saat itu, gitu. Bisa terjadi. Jangan sampai lu udah berjuang habis-habisan karena lu melakukan kesalahan sepele, persyaratan nggak lengkap, fotonya burik atau apa gitu ya. Atau lu nyontek bawa HP segala macam, kelihatan sama panitia gitu ya, lu tiba-tiba gagal. Panitia sih ngeliat kayak, oh ya udahlah nggak mau ribetin, dicatat doang, misalkan ditandain doang. Tapi tahu-tahu pas udah UTBK, udah lu nggak diterima, gagal. Padahal lu tuh melakukan kesalahan ketika ujiannya. Dan sebenarnya nilai UTBK lu tuh nggak ada karena lu melakukan pelanggaran. Itu jangan sampai. Ini ketahuan karena tahun 2020 tuh dibuka nilainya, dikasih tahu. Tahun 2021 nggak dikasih tahu nilai lu berapa nanti. Jadi kalau lu ngelakuin kesalahan nggak ada nilai UTBK-nya, itu nggak ada yang tahu. Jadi hati-hati. Nah, kita coba baca di sini. Bla 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 bla. Pokoknya intinya aja, lantas pelanggaran apa aja yang membuat peserta tidak menerima sertifikat UTBK, nggak dapat nilai gitu lah ya. Pelanggaran yang menyebabkan peserta tidak akan menerima sertifikat UTBK. Pertama, peserta melakukan proses pendaftaran tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, terus misalkan foto tidak semestinya, foto selfie-nya nggak serius, fotonya membelakangi kamera, foto berbanyak, foto tidak kelihatan wajahnya. Pokoknya itulah, foto lu tuh jangan sampai aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena banyak kasus di UTBK gue ikutin dari 2016 zaman gue sampai sekarang. Ada yang namanya joki. Tahu joki? Joki itu adalah misalkan lu daftar nih, ya peserta UTBK. Nah, yang ujian nanti bukan elu. Ya, fotonya diedit-edit biar merupakan si joki ini, biar nanti pas masuk nggak ketahuan, ya kan? Nah, si joki ini adalah misalkan kayak guru bimbel yang udah pinter banget nyelesain soal UTBK, atau mahasiswa kayak gue nih yang udah handal ngerjain, nggak bermaksud sombong sih, tapi kayak gue yang udah handal UTBK, udah apal sosum dan skolastik gitu kan, yang udah pernah masuk jurusan yang berat-berat kayak akuntansi, sekolah bisnis manajemen, atau yang saintek tuh FK. Kan kita masih hafal ya ngerjain soal-soalnya, masih pinter lah ibaratnya. Kita ngegantiin orang itu untuk ngujian ngejoki. Ya kan? Nah, itu ditakutkan itu terjadi karena setiap tahun ada aja yang terjadi. Dan kalau ketahuan, ketangkep polisi, lu dikenakan undang-undang pelanggaran, itu pidana kayak masuknya deh. Dan ya udah, lu di penjara lu bisa-bisa lu. Gitu. Jadi jangan macem-macem nih. Foto harus sejernih-jernihnya diri lu. Ya, enggak usah diedit-edit muka lu jelek, ya udah gitu ya. Pokoknya jadi di tempat ujian tuh muka lu kayak gitu ya sama gitu. Makanya kalau misalnya lagi gondrong, fotonya pas lagi gondrong, terus pas ujian nanti lu botak, kan kadang samar-samar ya. Kadang tuh curigaan tuh panitianya. Karena kadang ada ya panitia yang strict kayak gitu. Setiap panitia di lokasi ujian kan beda-beda. Jadi tolong berhati-hati teman-teman. Ikutin aja instruksinya, disuruh bawa apa aja bawa, gak usah disepelein. Siapin H-1, H-3 kalau bisa. Kayak gitu ya. Jangan sampai lu kejadian kayak gini, perkara kayak gini doang, lu ngulang tahun depan. Kan sedih banget ya gitu. Terus apalagi nih, misalnya membawa telepon genggam, memfoto layar. Nah, kan ini
ada lagi nih ya, zaman dulu-dulu tuh gue ngeliat nih, soalnya itu difoto, kesebar di line atau di WhatsApp, itu orang bodoh banget. Kalau dicari jejak digitalnya, ketemu tuh orang, wah masuk penjara mungkin bisa ya. Hati-hati, langsung digagalkan lu. Karena lu sama aja membuat bocoran kayak gitu di foto gitu kan. Kecuali kalau lu ingat tadi model soalnya kayak apa, lu cerita ke temen lu yang sebenarnya ya nggak apa-apa, itu kisi-kisi. Kalau di foto sih, wah kebangetan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Pelanggaran tuh bisa aja terjadi, dicatat lu nggak ditegur, tapi pokoknya nanti lu gagal aja. Jadi tolong diperhatikan. Ini info dari 3 SMA. Gua menjabarkannya aja lebih rinci. Oke, terus mungkin lu harus tahu ruangan ujiannya H-1, lokasinya di mana, kamar mandinya di mana ya boleh. Kalau misalkan dekat, kalau jauh atau apa ya lu atur aja gitu kan. Terus sudah memiliki rencana detail soal target. Nah, maksudnya kayak gimana? Seorang pejuang PTN yang profesional udah berkali-kali kayak gue, bahkan udah sampai jadi tutor ngajar. Kita tuh ngedidik bahwa ketika lu masuk ruang ujian, lu tuh udah nggak bingung-bingung lagi, lu udah netepin, ya kan? Biasanya lu tryout ngerjain berapa banyak, target per soal tuh lu kerjain berapa menit, per subtes tuh lu harus habiskan waktu berapa menit, sisanya nembak atau gimana, ya kan? Eliminasi modelnya atau gimana, kerjainnya dari yang mudah dulu ditandain atau kayak gimana. Semua itu sudah ada di skema otak lu sebelum masuk ruang ujian. Jadi ketika masuk ruang ujian udah nggak pakai bingung-bingung nanya lagi, langsung cas-cus cepet. Karena waktu adalah pundi-pundi nilai. Jadi jangan sampai membuat waktu itu kayak berjalan gitu aja gitu. Nggak ngasih poin lu apa-apa gitu. Walaupun tahun lalu murid gue ada yang cerita, bang matematika gue nggak bisa, nyurah gue pokoknya. Waktu ujian gue tidur doang. Ya udah mah dingin lagi ber-AC. Ya kayak gitulah banyak cerita-cerita. Ini gue cuman sharing aja berdasarkan gue sebagai mentor atau guru yang ngebimbing anak-anak untuk UTBK SBMPTN. Ya, jadi tentukan rencana lu, planning lu, dan lakukan ya. Mau model bacanya gimana, ya kan, ngerjain soalnya kayak apa, tentuin dah. 4. Lakukan hal apa yang biasa dilakukan, jangan ditambah atau dikurangi. Nah, ini ya. Jadi pokoknya gue ngerti gitu ya. Kayak UTBK SBMPTN itu kan 1 kali setahun, hari yang spesial banget gitu ya, deg-degan. Tapi nggak usah sampai ribet banget gitu ya. Membuat lu tuh kayak itu hari spesial sehingga membuat lu jadi tertekan. Contohnya gimana? Kayak gini. Kalau lu nggak biasa doa, sungkem sama orang tua dan lain-lain, ya lu nggak perlu gitu. Gue bukan yang ngajarin lu untuk nggak berdoa, nggak menghormati orang tua lu ya. Tapi kadang kalau lu sampai doa, sungkem, sampai dianterin, sampai segala macem tuh, itu malah ngebuat pundak lu tuh berat. Kayak lu tuh banyak pikiran jadinya lu tuh. Kayak aduh kalau gue gagal gimana ya, orang tua gue udah sayang banget sama gue, udah ngedukung gue gini. Itu kalau nggak biasa doa kayak gitu, udah nggak usah, nggak apa-apa gitu, lu nggak bakal dikutuk Tuhan juga gitu ya. Jadi membiasakan diri lu aja kayak ujian biasanya gitu, santuy, tenang. Karena kalau lu panik, punya beban berat, pikiran tadi banyak, buyar lu ngerjain soal gitu. Gua mah dulu berangkat aja naik motor sendiri ya kan, ngerjain gue pamit bu ujian gitu, set udah jalan gitu, tenang, gua nggak usah banyak pikiran. Di sana rame, ada yang ambis masih belajar ya. Masih belajar, bodoh gue mah udah pinter jadi nggak perlu belajar lagi. Nah gue begitu, menyombongkan diri, menyepelekan orang-orang yang ada di sana. Supaya apa? Supaya mental gue nggak jatuh. Mental gue jatuh tuh kayak gimana? Insecure gitu. Pada pinter-pinter ya, pada belajar di ruang ujian ya. Sekarang ya pada siap-siap. Duh gue gini doang, ya Allah gimana ya. Nah biar mental lu tuh nggak jatuh. Itu bukan bermaksud sombong, tapi menjaga mental lu, menjaga kesiapan lu gitu, biar nggak insecure, biar nggak down. Karena kadang lu udah belajar pinter-pinter, ketemu hari H ke ruangan ujian, wah gaswat, langsung down lu ngeliat pesaing-pesaing lu di lokasi ujian. Ada yang kelihatan pinter banget lah, ada yang kayak jenius banget. Lu yang padahal udah persiapan matang, tryout udah gede, kayak jadi minder. Nah itu gak usah dipikirin pokoknya. Ujian mah datang, kerjakan dan lupakan, cukup ya itu. Fokus ke jalur mandiri lain kalau UTBK udah selesai. Ya pokoknya itu, lakukan hal yang biasa kalian lakukan. Gak usah ditambah atau dikurangi ya. Apalagi temen gue tuh ada lagi cerita, biasanya mah bangunnya siang, makan juga ya siang gitu, nasi sama gorengan. Sok-sok ini abis sholat subuh gitu ya, karena ujiannya pagi dulu, dia sarapan roti sama susu. Alhasil ujian jam 9 dia sakit perut, mules-mules.
Lu tahu rasanya ngerjain UTBK soal yang susah ngitung-ngitung di anak saintek apa ya? Tuh kalau nggak salah. Dia sakit perut. Merinding sekujur tubuh. Alhasil tau gak? Dia gagal di UTBK SBMPTN. Dulu namanya SBMPTN doang. Padahal tryoutnya tuh gede. Pastiin masuk UI tuh udah bisa dia. Gede banget. Wah, peringkat atas lah nilai tryoutnya tuh. Dia gagal cuma gara-gara merinding. Nah itu ya. Jadi gak usah melakukan hal-hal yang gak biasa lu lakukan. Santai aja kayak hari biasa aja. Tapi untungnya teman gue itu keterima akhirnya di SIMAK UI. Ya, syukurnya dia ikut SIMAK UI, ketolong di situ. Di SIMAK UI dia udah nggak mules lagi karena belajar dari UTBK. Oh, sarapan mules ya udah kayak biasanya aja kayak gitu ya. Jadi harap dicatat. Berikutnya buat sugesti untuk menenangkan pikiranmu, mengandaikan ini hanya tryout kayak tadi tuh. Ya daripada belajar ya kan segala macam rame-rame gitu kan. Pada banyak yang ngobrol-ngobrol lah ya kan. Ada yang sama temennya, lu sendirian terus lu ngedown gitu. Udah nggak usah dipikirin itu mah. Ya, dia mah bikin aja gitu. Receh gitu. Meremehkan yang lain supaya lu tenang, bukan bermaksud ngejelekin mereka. Santuy gitu ya. Dan mengandaikan ini sebagai tryout aja. Tenang-tenang, yang rame di sini tuh ada misalkan ada polisi, kadang kan diawasin polisi segala macam tuh ya. Kadang ada aja pengawasnya, terus ada mahasiswa senior juga. Biasanya tuh pengawasnya tuh satu dosen atau orang tua gitu, satunya mahasiswa tingkat akhir. Karena dulu waktu gue kuliah juga gue ditawarin nih mau jadi pengawas UTBK SBMPTN. Lumayan dulu tuh ada duitnya dah. Ya, pokoknya gitu biasanya standarnya. Satu tua, satu mahasiswa ngebantuin berkas-berkasnya, ngecek-ngecekin segala macam. Itu karena kan panik ya. Nah, gue tuh mensugestikan ini tryout doang, tryout santai, ini pengawas ya biasa lah, nih guru bimbel atau teman gue lah, bayangin gitu kan. Kakak itu waktu itu yang jagain gue tuh mahasiswa ITB apa ya, mahasiswa ITB jadi asisten pengawasnya. Terus gue bilang, wih mahasiswa ITB nih kelihatannya pinter nih kakak nih. Tenang, calon mahasiswa ITB juga, gue bilang satu SBM ITB gitu. Happy gue gitu, tenang gue. Mensugestikan itu gak ada panik-paniknya. Jadi planning yang udah gue tetapin tadi gak buyar, langsung ujian tap. Nah, kelar, beres. Ya, mau kanan kiri depan belakang gue ngisi banyak kek segala macem. Paling juga nggak salah gitu. Dan gue ulik-ulik bener gitu. Soal gue sama belakang tuh dulu kalau zaman gue tuh sama. Ekonomi gue yakin betul semua. Pas ekonomi gue ngerjain, belakang gue ngerjain juga semua. Wah, gue yakin betul semua, dan gue memang betul semua waktu itu ekonomi. Teman gue yang belakang tuh cewek kelihatan pinter. Apa ya? Dia beda semua jawabannya, padahal ABC sama segala macem. Ya maka gue yakin sih yang belakang gak lulus sih. Gitu. Jadi jangan tertipu sama penampilan orang dan membuat lu insecure. Tenang aja, udah ngisi banyak bukan berarti dia bakal lulus segala macem gitu ya. Lanjut. Jangan lupa bawa jaket ruangan hujan dingin. Nah iya nih, ini jadi pembelajaran juga dari murid-murid gue tahun lalu. Katanya, duh bang merinding bang, kedinginan gak biasa pakai AC dulu tuh. Tapi lupa bawa jaket, cuman pakai kaos doang atau apa gitu. Ya udah, jadi lu bawa jaket karena kan ini ruangan UTBK ya, komputer pasti pakai AC karena kan prosesor VGA kan muter terus, monitor panas kan. Jadi harus ada pendingin gitu. Jadi bawa jaket nih gue temuin. Nah, ketika udah ujian menunggu pengumuman, apa yang lu harus lakuin? Ya, pertama ikhlasin aja. Tadi intinya berserah diri semua sama Allah. Biar Tuhan yang menentukan ya jawaban terbaik buat lu. Karena pilihan Tuhan yang terbaik buat lu. Gitu. Gue pun dulu ketolak pilihan 1 UI, dapatnya Unpad. Ya udah biasa aja gitu. Di Unpad malah berkembang gitu. Gue bisa bikin bisnis, bisa bangun channel ini, bisa pokoknya bisa bangun kantor sendiri. Gue punya banyak capaian yang luar biasa gue dapet di Unpad malah gitu ya. Kalau gue di UI, rumah gue deket UI, gue nggak kebayang sih, mungkin gue masih kayak anak SMA gitu yang datang kuliah pagi minta duit, pulang ya udah gitu, pulang aja, nggak bisa organisasi sampai nginep. Terus gue nge-explore kemampuan gue berbisnis, patungan sama temen dan lain-lain. Jadi Tuhan pokoknya punya cerita indah buat lu, percaya aja, udah serahin. Kedua, lakukan planning B, C, dan D kamu. Jadi jangan diem aja. Udah ditetepin tuh planning B, C-nya apa. Misalkan selain UTBK gue ikut SIMAK UI, jalur mandiri UI, UTUL UGM, jalur mandiri UGM.
Terus SMUP Unpad, jalur mandiri Unpad, ITB, SM, nah itu bisa. Kayak gitu, itu dari planning gitu. Lu daftar UTBK udah daftar planning B, C, D-nya gitu. Jadi nanti pas ujian UTBK beres, lu langsung ujian mandiri-mandirinya. Kayak gitu. Itu ya, nih gue juga ada info buat jalur mandiri. Bentar. Di sini nih. Ini dari info masuk PTN, silahkan di follow juga ya. Gue gak promosi, cuman ini infonya penting. Jadi ada namanya jalur SIMAK UI nih. SIMAK UI ujiannya online plus UTBK. Nilai UTBK lu dipakai, nanti lu ujian lagi online. UTUL UGM juga ada tuh, sama jalur mandiri IPB, ITS, ITB, UNS, Unsud. Tuh pilih aja tuh. Mau yang pakai ujian lagi, kalau lu mau ribet-ribet silahkan. Yang mau pakai nilai UTBK sama raport aja kayak ITB misalkan, silahkan, tinggal bayar duit doang ya kan. Semua kebebasan di tangan lu. Minimal ya, buat murid gue selalu ngejelasin, UTBK ikut, lalu lu juga ikut jalur mandiri minimal 2, bagus 3 lebih. 2 tuh apa? Jalur yang ujian, jalur yang pakai raport. Nah kayak gitu, raport sama UTBK atau pakai yang UTBK kayak gitu. Itu sih standar gue ngasih patokan buat orang anak-anak yang gue mentorin, yang gue didik gitu ya. Kalau nggak nurut gue jitak biasanya. Ya. Oh iya, ngomongin tadi yang mental UTBK tuh lu juga bisa ngelihat di video-video Republika Mahasiswa yang sebelumnya. Gue wawancara juga tuh anak-anak UTBK yang hari-hari pertama, hari-hari yang di tengah-tengah gitu ya, gelombang 2 awal-awal sampai hari yang terakhir. Pokoknya otak tuh serasa dipanggang aja lah kak. Kayak lebih lega sih daripada pas mau masuk, itu lebih deg-degan banget. Tegang ya, iya, gitu. Tegang, terus kayak pas mulai ngerjain kayak ambiar gitu. Takut soalnya nggak sesuai sama yang udah dipelajarin gitu. Nah nih, tadi kan habis UTBK nih. Ya. Gimana, cenut-cenut gak tuh pikiran? Ya begitulah. Seberapa optimis kamu keterima di UTBK SBMPTN 2020? Ini tahun kedua kamu kan? 100%, 1000% malahan. Oke. Harus optimis banget. Amin ya Allah, amin, amin. Iya, dah. Kalau kamu? Kuadratnya. Kuadratnya berarti 10.000. Lu bisa ngeliat beberapa mentalnya beda. Biar lu bisa ngebandingin yang di konten gue sebelumnya. Emang bener ya bang, yang ujian pertama tuh jadi tumbal, yang di akhir enak, udah tahu kisi-kisi dan pasti lolosnya. Tuh lihat aja kontennya di Republika Mahasiswa sebelumnya. Ya, gue tuh nggak bohong-bohong, semua omongan gue berdasarkan pengalaman, ya. Tapi bukan berarti yang ujian di pertama pasti gagal. Pokoknya kan karena sistem penilaian IRT gitu ya, pasti panitia udah mengatur skema tersebut biar adil gitu. Yang pertama juga nggak jadi tumbal-tumbal banget lah gitu. Misalkan nilainya lebih gede atau apa gitu. Ya itulah panitia yang tahu konsep penilaiannya, kan nggak dipublikasikan juga gitu kan. Terus nomor 3, jangan pelit menggunakan uang untuk ikut ujian mandiri ya tadi ya. Karena ujian mandiri cukup mahal, tambahan lagi bayaran duit. Lu bisa tabung dah uangnya dari sekarang. Lebih menarik kalau lu pakai uang lu sendiri. Jadi rasa berdebarnya tuh lebih terasa gitu. Ini duit gue sendiri nih, gue kalau gagal ya sayang banget kan. Jadi lu belajarnya lebih sungguh-sungguh. Dulu gue pakai duit gue sendiri. Tuh ikut SIMAK UI sampai habis berapa ya? 400.000 apa sampai 500.000 dulu. Ya pilihannya ditambah tuh duitnya nambah kan. Oh pokoknya gitulah, udah lupa gue. Terus perbanyak doa, karena apalagi ya usaha tanpa doa tuh lu sombong. Tapi lu doa doang tanpa usaha, lu bodoh ketulang. Ya, jadi jangan kayak gitu, harus seimbang doa dengan usaha. Gitu ya teman-teman. Sorry gue suka bercanda emang orangnya. 5, silahkan nazar jika kalian mau ya. Dulu tuh gue nazar fungsinya buat apa? Supaya Tuhan Allah itu apa ya, punya dorongan untuk mengabulkan keinginan kita. Dulu gue nyumbang uang 250.000 kalau nggak salah, duit gue terakhir tuh ke panti asuhan. Gue bilang nih 250.000 walaupun sedikit, semoga bisa buat jajan adik-adik di sini ya Bu. Mohon maaf, ini nazar saya kalau saya keterima di kampus impian gitu. Terus gue kasih, sama gue itikaf di masjid 3 hari gue itikaf. Dan gue lu tunaikan, itu berkah akhirnya. Makin kesini gue makin dikasih jalan lagi sama Tuhan gitu kan, sama Allah. Lu juga boleh nazar. Nazarnya tapi jangan kayak orang apa ya, idiot gitu. Nazarnya coret-coret. Nanti kalau kita lulus gitu ya kita coret-coret ya kan, atau apa gitu kan. Itu kan barbar gitu. Itu apa ya, nggak keren aja nazar lu gitu ya. Bukannya didukung Tuhan, lu dilaknat Tuhan kalau kayak gitu tuh. Jadi janganlah ya. Yang baik-baik aja nazarnya.
Nah lanjut, ini prediksi komponen skolastik ya. Ini cukup penting untuk kalian tahu karena biar lu paham nih di ruangan ujian gue dikasih waktu berapa menit sih soal skolastik itu ada apa aja dan komponennya tuh biasanya kayak gimana. Kita mengacu dari 2019, gue bilang lagi, kita coba bedah nih dari komponennya. Itu ada penalaran umum. Penalaran umum ini biasanya ada 2 bacaan diikuti 14 soal. Jadi bisa kurang lebih 1 paragraf panjang bacaan, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa itu, ya, untuk mengukur penalaran lu ya terhadap sebuah masalah atau soal yang diberikan gitu untuk lu bisa selesaikan, ya kan? 14 soal tuh berarti 1 bacaan 7 lah rata-rata mah biasanya kayak gitu. Nah lu bebas tuh mau gunain cara kayak gimana. Kalau gue sih biasanya gini, bacaan paragraf gue baca dulu kalimat utamanya, udah dapet kurang lebih bakal ngomongin soal ini gitu misalkan, udah dapet tuh di kalimat utama biasanya kan. Habis itu gue nggak langsung baca keseluruhan yang panjang paragraf itu, gue baca dulu tuh 7 soal di bawahnya, kan 2 bacaan 14 soal. Misalkan kita bayangkan 1 bacaan 7 soal ke bawah, 7 soalnya gue baca dulu. Ini nanyain apa sih? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sampai 7 kan gue hafal nih. 1 nanyain ini, 2 nanyain ini, 3, 4, 5, 6, 7. Baru gue baca tuh keseluruhan. Nanti kalau soal nomor 2 ketemu jawabannya pas di bacaan, gue langsung garisin, gue tandain gitu. Kalau di komputer ya lu catat gitu, minta kertas kan bisa dicatat. Atau lu ingat-ingat gitu. Ya bebas pokoknya atur kayak gitu. Jadi lu gak ngulang-ngulang gitu ngabisin waktu. Lu soal nomor 1 baca lagi, soal nomor 2 baca lagi paragrafnya, muter-muter terus kayak gitu ya. Nah skema-skema gitu lu harus udah tahu. Waktunya 35 menit untuk penalaran umum. Waktunya di pojok kanan atas biasanya berdetik, nanti setelah itu ganti subtes. Diperhatikan, diukur 1 soal berapa menit selesainya. Coba latihan dari sekarang pakai timer ya kan. Ini latihan-latihan tryout yang benar-benar kayak seolah-olah sungguhan ya. Boleh tuh melatih ketegangan ya. Bagaimana mengerjakan soal dikejar waktu. Nah itu. Ya terus 6 soal penalaran kuantitatif ya. Ada angka-angkaannya lah gitu. Pemahaman bacaan dan menulis 3 bacaan ikuti 20 soal ya kurang lebih kayak gitu. Ya pengetahuan umum, penalaran umum 3 bacaan Indonesia 12 soal, 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal bahasa Inggris gitu ya. Ada bahasa Inggrisnya, sering-sering latihan bahasa Inggris ya. Jadi jangan bilang nggak ada bahasa Inggris ya, nggak ada matematika ya. Ada kuantitatif nih kayak MTK. Bahasa Inggris tuh nanti di modelnya kayak penalaran umum gitu, tapi kayak pakai bahasa Inggris. Nih waktu-waktunya nih atur aja deh gimana lu sukanya ya. Kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Nah lanjut. Nah untuk Sosum dan Saintek di zaman 2019 tuh Saintek waktunya agak lebih lama gitu ya spare-nya. Karena apa? Saintek itu kan banyak hitung-hitungannya, banyak pengerjaannya agak rumit, jadi waktunya agak lebih lama. Nah kalau dibagi-bagi per soal, itu pembagiannya jadi untuk 20 soal per 1 sub. Misalkan fisika, kimia, itu lu dikasih waktu 22,5 menit. Kalau gue hitung secara pembagian kasar lah ya, berdasarkan UTBK 2019. Kalau sosumnya 20 soal per subnya misalkan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi itu 18 soal. Kenapa lebih cepat? Karena kan sosum lu nggak ngitung-ngitung banyak ya kan, langsung aja gitu, cepet aja ya kan, hafalan gitu kan. Walaupun ada hitung-hitungannya sedikit ya lebih cepet lah daripada fisika dan lain-lain gitu ya. Nah ini untuk jadwal lah, gambaran lah waktu-waktunya sesi siang dan pagi kan lu ada 2 sesi tuh. Nah kurang lebih zaman dulu tuh kayak gini nih 2019 ya. Ini nanti ada peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas dulu. Ini detail makanya hati-hati. Dikasih tahu dulu nih tata caranya biar lu tuh nggak salah gitu ya, nggak trouble error gitu, entah human error atau komputernya yang error gitu ya. Pokoknya dites dulu dah biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Terus nanti ya udah langsung ujiannya. Sama yang siang juga gitu ya, adil kok pokoknya. Tapi biasanya di awal-awal ujian tuh ada aja yang pengawasnya tuh masih kegok, belum handal, sehingga mundur waktunya, sehingga pesertanya tuh dirugikan gitu kadang. Karena kan baru-baru ya, masih kegok gitu ya. Yang harusnya udah mulai jam 8 ini, dia 8.15, 8.20 baru mulai. Itu ada cerita-cerita dari murid-murid gua gitu. Makanya gue bilang gak enak yang pertama tuh. Ya, jadi trouble ya pokoknya udah masalah dulu lah di awal buat tes gitu. Itu
Itu mah gue pengalaman ya, jadi serius gue mau pengalaman. Nah, prediksi bobot nih kemarin pas gue ngisi materi, diundang jadi pembicara, ada yang nanya, Kak, gue harus dalemin pembelajaran TPS atau TKA ya, sosum atau saintek itu. Katanya TPS lebih berat, lebih besar bobotnya segala macam. Jujur gue nggak bisa ngejawab itu secara pasti. Tapi kalau misalkan mengacu pada 2019 lah ya, salah satu kampus ternama ya, nih kampus GW, gue pernah berstatement bahwa TPS 60%, TPA 40% gitu. Ya, kayak TPS itu diutamakan lah, entah sama Unpad sendiri atau sama kampus lainnya ya gue nggak tahu. Pokoknya ada statement ini, sehingga desas-desus tadi kayak dibenarkan gitu. Tapi ya udahlah, lu nggak usah pedulin ini. Lu tetap belajar keduanya, fokusin segala macam. Tapi TPS ya lebih ditekankan lagi, kayak belajarnya lebih giat gitu. Di setiap hari lu tuh latihan soal TPS, karena kan enak gitu kan TPS ya, itu pakai latihan, nggak pakai ngafal-ngafal yang ribet-ribet kayak gitu ya. Semakin sering latihan semakin jago itu ya. TPS 60, TKA 40. Belajar setelah H-7 gimana? Pelajari soal 5 tahun terakhir ya, karena inilah patokan yang paling jelas gitu. Kalau lo beli buku segala macam, bukunya soalnya dibuat-buat sedemikian rupa kayaknya kurang pas. Tapi kalau soal tahun lalu tuh lebih oke. Kayak misalkan TPA 2021 ini lu mengacu pada TPA 2020 gitu. Sosum Saintek saat ini mengacu pada yang 2019 kayak gitu. Lu kerjain, udah harus pegang soalnya gitu. Minimal yang mirip-mirip lah. Biasakan mengulik soal TPS bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tuh kadang banyak ya. Biasakan ya, jangan sampai gara-gara nggak bisa bahasa Inggris skolastiknya lu buyar, nggak diisi gitu. Ya hati-hati gitu. Soalnya ada aja paragraf-paragraf yang kosong tuh disuruh isi. Nah, lu latihan kayak gitu. Lumayan poinnya soal skolastik tuh. 4. Perkuat TPS dengan latihan. Gua selalu ngedidik murid gua kalau bisa ini mah 100 soal per hari TPS. Kan sekarang misalkan udah nggak ada tanggung jawab ujian lagi, apa udah lagi free mau UTBK aja, 100 soal per hari. Jangan anggap sebagai belajar, anggap aja lu kayak ngerjain soal biasa gitu. Latihan ya, latihan biasa aja. 100 soal kayak ngerjain TTS gitu sebelum tidur, bangun tidur, abis sholat zuhur atau asar gitu ya, lu kerjain, dicicil. Nah, kalau TKA-nya sosum atau saintek ya per hari 20 lah, 20 per sub, ekonomi 20, sosiologi 20, sejarah 20 gitu. Seharian itu ya, fokusnya di situ aja. Capek namanya juga lu mau ngejar kampus impian kan. Ya udah lu capek-capeknya dulu sekarang. Nanti kalau udah keterima baru lu santai-santai gitu ya. Mau liburan ke Bali, ke tengah laut, ke makan hiu ya terserah lu. Pokoknya kalau sekarang mah fokus dulu gitu ya. Belajar, berjuang. Kalau lu ngelihat kakak-kakak lu yang udah diterima kampus impian tuh kayak gue atau anak UI, anak yang mana yang lain gitu ya. Dulu zaman kita tuh pas lagi berjuang nggak ada main-main, berat belajar gitu ya. Teman-teman kita pada main-main, pacaran, happy atau ngumpul-ngumpul sekolah gitu ya. Kita mah enggak, kita mah tryout gitu ya. Jadi itu yang membedakan berhasil dengan yang tidak. Yang berhasil mah berjuang, yang tidak berhasil mereka bodoh amat. Itu belajar setelah H-7, selalu berdiskusi dengan teman seperjuangan untuk ngejaga mood lu belajar, untuk ngejaga motivasi lu juga. Karena teman-teman yang mendukung adalah teman-teman seperjuangan lu. Ya kan, sekarang diskusi mau pilih kampus mana, jurusan mana gitu. Walaupun udah lu pilih ya sekarang ini. Sering-sering ikut tryout ya, ikut tryout yang besar, ikut tryout yang kecil, tryout mandiri lu buat sendiri. Silakan lakukan. Semakin ikut tryout yang besar tuh semakin kelihatan ukuran lu tuh. Lu ada di peringkat berapa dari tryout besar itu. Misalkan ikut tryout ada 10.000, lu peringkat 100 besar. Wah, berarti kan lu udah cukup pinter gitu kan di situ. Nilai lu udah gede berarti. Kayak gitu. Konsultasi pemilihan UTBK yang tepat. Nah, itu udah kemarin lah, kontennya kemarin tuh udah ngebahas kan sama gue. Yang belum nonton aja. Itu yang harus bener pilihannya, jangan maksain. Ya gue tahu mimpi lu jadi dokter misalkan. Tapi kan FK tuh nggak cuman FK UI doang gitu misalnya, atau UGM, ada FK lainnya gitu. Nilai lu juga berapa? Kalau nilai lu cuma 500 lu pengen FK kan kayak dipaksain nanti gagal ya kan. Terus dilarang-larang juga kadang marah-marah gitu. Yang salah mentornya ya kan. Ya apa sih? Ya udah, terus lanjutnya berdoa dan santuy aja. Udah, berdoa santuy. Nah, sekarang ayo kita tembak jawaban. Oh, kenapa penting ini?
karena untuk lulus di PTN tuh tidak hanya belajar keras, lu harus pintar dan berbakat, tidak. Tapi lu kalau punya kekurangan-kekurangan bisa diantisipasi dengan yang namanya kecerdikan, dengan strategi. Salah satunya ini. Karena kan udah nggak ada ya, waktu itu statement tuh nggak ada tuh, katanya kalau salah tuh min nggak ada. Jadi katanya tuh ya isi semua ya. Disarankan isi semua, disarankan ya. Ya udah isi semua gitu. Jadi bagaimana cara biar bisa ngisi semua, ya lakukan dengan terbaik. Misalkan metode tembak jawaban kayak gini gitu ya. Gue mah mengajarkan aja, gue bukan memaksa lu untuk ngisi semua. Terserah lu mau konsepnya kayak gimana. Cuman ini gue kasih tahu caranya beberapa. Kalau lu kepepet, poin lu mau yang gede, lu ngejar target yang tinggi, silahkan diikuti. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau gue buat video gini, digocek sama panitia LTMPT ya. Kemarin aja gue bikin daftar waktu yang tepat gitu, abis itu setelahnya UTBK-nya random anjir penentuan jadwalnya. Kayaknya nonton video Republika Mahasiswa deh. Halo Bapak, Ibu, mohon maaf ini saya mah sharing pengalaman saja sama adik-adik. Lanjut. Nembak pertama, lihat ABC, pilih yang banyak kesamaan. Nah, ini soal SBMPTN 2018, TKPA, ini kodenya. Ini soal real berarti ya. Misalkan gue nih bodoh banget ya matematika, nggak tahu. Aduh apa nih, waktu tinggal 5 menit lagi. Aduh gimana nih, gimana. Nah caranya gini, kita cari aja yang kesamaannya banyak ya. Misalkan, nggak, gue jelasin dulu deh. Jadi kesamaan ini gimana? Jadi si pembuat soal itu kan pengen membuat lu tuh tricky, memilih jawaban yang paling tepat dari banyak pilihan yang sama-sama. Nah, jadi pilih aja yang paling sama-sama. Semakin paling banyak kesamaannya, itu kan semakin lu tricky untuk milih mana nih yang benar. Kok mirip-mirip gitu, beda tipis doang. Nah, nanti yang paling banyak sama itulah jawabannya. Biasanya seperti itu ya. Nanti lu boleh cek deh dari gua tembak jawaban gua bener atau enggak. Contoh misalkan 1/3 X pangkat 3, 1/3 X pangkat 3, ini sama. Nggak bisa kita eliminasi. Coba kita ngeliat dari belakangnya. Min 2X plus C, min 2X plus C, plus 2X plus C, X plus C, X plus C. Oke, ini ada 1, 2, ada 2, ini ada 3. Oke, ambil yang 3 ya, banyakan 3 kan, ini udahlah, anggurin. D sama E, tinggal A, B, C ya kan, 2X plus C. Oke, habis itu dari mana? 1X/3, kita lihatnya dari mana nih, bedanya apa? Oh ini nih, min plus. Nah, ya kan? Min plus, banyakan minnya kan? Minnya ada 2 nih, 1 ya, 2 ya kan? Yang ini plus nih. Ya udah, ini kita anggurin aja, langsung aja, cepet aja. Kalau nembak kan ya namanya nembak, cepet lah. Terus tinggal ini 2 nih, antara A dengan B gitu kan. Terus lihat lagi nih apa ya? Kita lihat misalkan ini 1/X semua sama 1/X ya, 1/X. Kita lihat, oh ini nih, kita lihat dari keseluruhan ABC-nya. Ini plus, ini min, plus, min. Oh kok banyakan min ya? Banyakan min ya. Ya udah, berarti kalau banyakan min apa? Misalkan lu mau nembak, oh ya udah B yang min gitu. Gitu, pokoknya pilih aja kesamaannya sehebat-hebat lu lah. Mengeliminasi ini gitu dari kesamaan. Ya ini kan seni dalam menembak gitu ya. Memang tidak pasti, tapi kan kita memperbesarkan probabilitas. Buat anak yang jago MTK silakan dihitung ini benar gak gue nembak jawabannya B gitu. Bentar gue cek lagi. Oke, ini. Ya pokoknya gitulah, ini cepet aja. B ya, durasi. Kalau lu suruh gue ngitung gue bisa gue benar. Tapi coba cek min plus oke, min ya, coba pilih yang min ya, yang B ya. Oke, selanjutnya kita harus apa guys? Cari kesamaan nih, sama nih urutan pecahan dari yang terbesar yang kecil. Ya, ini nanti lu cek aja pakai kalkulator gue nembaknya bener atau enggak. Dari yang terbesar ya, di sini 5/6 sama, nggak ada yang bisa dieliminasi. Dari belakang coba 1/6, 2/3, 1/6, 2/3. Oke, ini sama ini kita ambil. Berarti ini coret. Nah, tinggal ini nih di tengahnya nih. Iya kan? Nih. Bentar. Ini nih. 2/3 atau 4/9. Ya, ini 4/9 atau 2/3. Oh, bingung kan?
Nah, coba kita misalkan lihat dari keseluruhan ABC. 4/9, 1/6, 2/3, 2/3. 2/3-nya ada 2 nih, C sama D. Berarti C lebih didukung kan? Di sini 2/3, 4/9, 4/9, 1/6. 4/9 ada 2, C lebih didukung kan? Ya udah jawabannya C, udah gitu aja. Nembak jawaban kan? Ya gini, cepet aja. Ya kalau gue ngejelasin sama lu, gue lebih cepet ini jawabnya. Karena gue ngejelasin jadi gini. Terus bang, fisika bang, saintek atau sosum bisa nggak ditembak? Kita coba lah ya. Ini ada soal fisika, mobil A dan mobil B bergerak saling ini. Apalah ya, aduh gue nge-pushing gitu. Misalkan gue udah nggak tahu gue nembak. Ini gue nggak ngajar lu nembak ya. Maksudnya kalau kepepet baru dipakai. Kalau lu bisa ngitung ya lu ngitung gitu. Jangan lu udahlah nembak aja semua. Jangan gitu, lu bodoh itu namanya. Misalkan ini ya. 12, 24, 24. Coret aja, kelar. 1, 2, 3, 4, 80, 6, 80, 7, 20. 4, 80 ada 2. 7, 20 ada 2. Aduh rancu. Yang B udah pasti enggak. Tinggal A sama C. Ini pusing nih kalau kayak gini nih. Berarti kan probabilitas tinggal 50, 50 kan. Ya udah, ini mah bismillah aja gitu kan. Kalau ngomong hitung, misalkan gue bismillah. Bentar gue baca soalnya biar gue bisa nandai. Mobil A, B bergerak saling menjauh pada saat T0S dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon 30 pada saat T keduanya. Oke, berarti kurang lebih gini gak sih? Satu ke sana, satu ke sana. Gak sih? Ini X. Kan? Sini 1200 per X. Sorry ya jelek ya tulisan gue nih pakai mouse. Oke, kalau gue jawab A deh. Nah, silahkan lu cek aja jawabannya. Kalau sosum gimana? Kemarin gue pas ngejelasin ini pas acara sesuatu juga tuh UTBK SBMPTN tryout ya, Republika Mahasiswa buat UTBK tryout. Kalau sosum gimana bang? Bisa gak nembak? Nah, kadang ada soal-soal yang hitung-hitungan yang mirip-mirip kayak gini bisa ditembak. Sama modelnya kayak gini. Ya sama ya, jadi bisa dilakukan juga untuk beberapa soal hitung-hitungan yang angka-angkanya mirip. Tapi lo juga bisa yang namanya itu, kalau gue ngerjain sosum tuh biasanya atau skolastik gue bacanya pilihan dari E. Nah biasanya sih pembuat soal tuh naruh jawabannya kadang di bagian belakang D atau E atau C di akhir-akhir biar lo tuh dari memahami sebuah soal itu ngecekin kan pilihan jawabannya A bener enggak dibaca dulu, B bener enggak dibaca dulu, C bener enggak. Nah dia ditaruhnya di akhir-akhir biar ngabisin waktu elu. Biasanya tuh seperti itu. Jadi gue membuat kebiasaan diri gue dalam pengerjaan soal, gue bacanya nggak dari A, ABC-nya dari E. Biasanya kalau gue dari E itu lebih probabilitasnya dari E, gue langsung ketemu jawabannya E. Udah langsung gue coret, gue nggak jadi buang-buang waktu, cepet. Tapi tetap gue cross check juga D, C, B, A-nya. Apakah ada jawaban lebih baik daripada E itu atau enggak gitu. Tapi gue biasanya baca ABC dari E. Tapi kalau buat lo yang nggak kebiasa, ya nggak usah ikut-ikut. Itu mah cara gue. Cara lu kan terserah lu gitu. Gimana lu nyamannya. Itu sih salah satu trik gue juga. Soalnya pembuat soal kadang gitu nyeleneh. Mau ngabisin waktu kita. Taruh pilihannya di akhir-akhir. Di D atau di E. Nah ini mah kalau udah kepepet banget ya. Ini kepepetnya tuh banget deh. 1 menit terakhir masih banyak yang belum keisi, bingung. Nah ada namanya jawaban ngeblok tuh nembaknya tuh nggak ngacak tapi nembaknya tuh segaris biar probabilitasnya lebih tinggi gitu. Ini contoh nih ya, ini LJK gue udah gue isi ya, walaupun nanti lu komputer tapi kan ada gambaran gini juga, lu bisa catat juga di kertas dan segala macemnya ya, atau lu tandain lah. Ini kan ada yang kosong nih, nomor 5 kosong, kan 8, 9, 11, 13 dan kawan-kawannya. Kalau kayak gini lu mau ngepur aja biar cepat biar gue isi semua ya kan. Udah. Kita ngelihat dari hitungan ABC-nya. Mana yang paling sedikit di situ kita blok. Nah, paham gak maksud gue? Kayak gini nih. Misalkan nih 1 LJK penuh ya punya gue, masih ada yang belum kosong. Misalkan A, kita hitung A ada berapa? Ya, A 1, cuman 1 A. B tuh 2, 3, 4, 5, 6 C tuh 2, 3, 4, 5, 6 juga. D 1, 2 1, 2 doang.
5 ya. Tuh 2 3 4 5 Yang mana yang dikit? Yang A kan? Ya udah, bismillahirrohmanirrohim, ya Allah luluskan aku gitu. Gak bener juga sih nih. Tapi ya mau gimana gitu ya. Ya udahlah, bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah nih, ya Allah. Bismillah aja lah, bismillah. Ya, ini sekali lagi terserah sama lu mau diikutin atau enggak. Gue mah ini cara gue. Silakan ikutin cara lu sendiri. Tapi dari pengalaman gue coba dulu, gue melakukan ini, gue keterima di Unpad ya. Gue yang diterima Unpad, SBM gue pertama gue gitu. Bahasa Inggris gue belum keisi, tapi bahasa Indonesia gue udah keisi. Misalkan nih 1 sampai 10 tuh bahasa Indonesia. Selanjutnya kan bahasa Inggris kalau zaman gue. Itu udah tuh diisi semua. Nah, dari isian semua dari bahasa Indonesia, kok kayak B-nya sedikit ya B-nya. Wah, B-nya sedikit. Oh, bahasa Inggrisnya udah deh, biar gue ada poin 5, satu kotak aja nih 5 angka, gue B-in, gue B. Tau gak? Itu soal bisa dibawa, terus gue cross check kan, ya kan? Gue pakai translate bahasa Inggrisnya, gue jawab, terus gue tanya guru bimbel juga. Jawabannya tau gak? Ternyata betul 3. Jadi 3 nomor ini jawabannya bener B, gue betul 3, salah 2. Gak pakai mikir, gak pakai apa, dapet 3. Dulu sistem gua, kalau sistem gua dulu ya, tahun 2016 itu betul plus 4, salah min 1 gak diisi 0. Jadi 3 kali 4 12, salah min 1 dikali 2 12 kurang 2. Gua dapat poin 10 bahasa Inggris tanpa ngerjain sama sekali. Karena kepepet waktu itu, keasikan daripada gua kena nilai mati gak ngisi bahasa Inggris sama sekali, gua gituin aja. Dapat Unpad. Kalau yang dapat SBM ITB gue lupa deh, gue coba juga nggak sih itu. Tapi gue selalu mencoba hal-hal kayak gini tuh ya. Anaknya nekat memang, ya. Tapi ya gitu. Ini cara gue sekali lagi ya. Boleh per kotak nembaknya, boleh ngeblok kayak tadi kalau udah putus asa banget. Catatan, disclaimer. Ini cara gue kalau keputus asa gue nggak memaksa lo untuk mengikuti itu, ya. Resiko ditanggung sendiri, ya kayak gitu. Gitu sih, ya. Gimana lagi mau ditanya apa ya? Bisa nanya nggak nih? Oh, nggak live sih. Ya gitu, apalagi ditanya. Misalkan D nembak D gitu. Karena kalau ngeblok segaris gitu kan probabilitasnya lebih besar. Karena kita berandainya adalah si pembuat soal mengkomposisikan A, B, C, D, E isiannya itu komposisinya adil gitu. Sehingga yang masih kosong-kosong sepi dengan isian lu yang lainnya yakin ya. Jadi yang udah diisi itu yakin. Jadi benar-benar kayak si A ini belum ada yang ngisi nih jawaban pastinya, ya udah lu tembak A kayak gitu. Gitu deh. Sip, udah gitu aja mungkin dari gue nih, panjang banget ya gue kalau bikin video gini. Thank you udah nonton, like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka gitu ya. Ya udah kalau nggak suka misalkan nih guru apaan sih gitu, dislike gitu ya. Lakuin aja nggak apa-apa. Subscribe kalau mau subscribe, nggak maksa sekali lagi. Kalau lu dapat manfaatnya ya subscribe aja gitu kan. Siapa tahu lu dengan denger ini bisa berguna dan terus lu lolos gitu dapat info berhasil tahun ini ya. Lu jangan lupa lah kasih kabar-kabar gue tag F Gilang _ atau Republika Mahasiswa. Keterima nih bang, thanks, ide lu luar biasa gitu. Atau bang, ilmu lu bullshit bang, gue nggak lolos tuh gitu. Ya itu mah salah lu sendiri juga gitu. Lu belajar udah gimana persiapannya gitu ya. Buat kalian yang mau nyoba belajar bareng juga, gue tuh buat video pembelajaran gitu. Gue ngajar sosum, gue juga ngajar skolastik. Lu bisa ke www.anakrapi.com/@Republika Mahasiswa. Mau dengerin bacotan gue podcast di podcast Republika Mahasiswa. Kalau mau YouTube ya udah di sini kan lu nonton tuh. Itu Republika Mahasiswa. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.